Salah satu film horor supernatural yang punya ending membagongkan banget plus ngeselin banget. So langsung aja kita bahas Talk to Me. Hai film lovers, welcome back again with me Ali dari Film Lovers Indonesia. Dan kali ini gue baru nongol lagi. So sorry banget kalau kalian yang udah nunggu lama. Dan so sorry banget kalau kalian yang udah nggak tahan lagi atau nggak sabar lagi mau nge-review bareng gue. So langsung kita bahas Talk to Me. Film Talk to Me ini datang dari rumah produksi A24 yang kalau kalian tahu tuh A24 terkenal banget dengan genre gore-nya, sadisnya, dan thrillernya yang pastinya bakal kita merasakan disturbing scene gitu dan sebagainya. Jadi gue punya ekspektasi besar banget sama film A24 ini. Dan kebetulan juga dia collab sama Umbrella Entertainment yang ada di Australia. Dan direkturnya adalah Danny dan Michael Filippo, yaitu adalah seorang saudara kembar. Wah ini keren banget, jadinya kayaknya kita bakal merasakan adanya dua perspektif atau dua ide, yaitu dua gagasan dari seorang director kembar ini. Dan ada fakta uniknya lagi bahwa sang sutradara kembar ini tuh memiliki low budget, yaitu budgetnya yang nggak banyak-banyak amat, dan budget film ini tuh cuma 4,5 juta US dollar. Tapi kerennya lagi, film ini tuh mendapatkan 25 kali lipat keuntungan yang luar biasa, yaitu sekitar 92,2 juta US dollar. Keren banget. Kenapa bisa? Langsung kita bahas Talk to Me. Untuk sinopsis film Talk to Me ini bercerita tentang sekelompok remaja yang memanggil arwah atau spirit gitu dan memuaskan mereka atau dalam artian bercandanya seperti itu. Jadi membiarkan arwah itu masuk ke diri mereka. Namun sayangnya ada salah satu anak kecil yang tidak bisa mengeluarkan rohnya dan malah menjadi bala banget atau masalah banget. Jadi di review kali ini gue bakal bahas menjadi 3 sesi aja. Yang pertama tuh dari segi experience gue nonton film ini. Kedua adalah dari segi karakter atau storyline, karena jujur gue suka banget sama film tuh karena karakter dan storyline yang ada di film tersebut. Dan yang terakhir adalah dari mise en scene-nya atau production design, sound design, kostum design, dan sebagainya. So, jadi gue selalu bawa perspektif kosong di setiap nonton film, yaitu apa sih perspektif kosong? Kalian juga bisa tiru. Dimana perspektif kosong itu adalah kalian nonton tuh nggak tahu informasi apa-apa ya guys ya. Kalian nggak tahu direkturnya siapa, nggak tahu produsernya siapa, dan sebisa mungkin kalian juga nggak tahu karakternya yang meranin siapa. Karena kalau kalian nontonnya model kosong kayak gini, pastinya kalian bakal merasakan juga filmnya, dan kalian juga bakal masuk ke filmnya apakah film ini tuh punya soul juga, punya rasa juga. Atau mungkin film ini tuh nggak bagus karena nggak bisa menceritakannya dengan benar dan runtun gitu. Sepanjang gue nonton film Talk to Me, gue kayak merasakan film ini tuh emang pengen banget mengungkapkan konfliknya gitu. Jadi pelan-pelan banget dia explore dari setiap karakternya. Dan awalnya tuh gue suka banget gitu, kayak filmnya ini emang berfokus dengan karakter yang mana gue suka banget kalau film tuh membahas karakter dengan jelas. Jadi ada background yang lebih tepat, background menceritakan lebih jelas dan sebagainya. Tapi lama-kelamaan gue dibuat bosan juga karena mengeksplor karakter, mengeksplor konfliknya tuh terlalu lama. Jadi membangun setnya tuh terlalu lama sehingga kayak mungkin ada adegan klimaks yang harusnya gue kayak kaget atau adegan klimaks yang harusnya gue takut banget. Tapi gue cuma menerka-nerka kalau di situ ada setannya ternyata nggak dikasih. Jadi kayak PHP atau kentang banget gitu. Jadi jangan sampai kalau kalian nonton film ini tuh dengan suasana yang berisik, dengan suasana yang emang nggak cocok banget buat nonton film ini, karena bisa gue bilang tuh film ini tuh kayak mengedepankan juga dari genre psychological gitu. Jadi kita memang dibuat merasakan juga karakter di film ini tuh takut atau enggak. Jadi di film ini karakternya tuh kayak bener-bener panik dan gimana. Jadi pelan-pelan film ini tuh membahas dari segi konfliknya tuh diungkap pelan-pelan dan juga banyak rahasia-rahasia yang diungkap. Dari segi experience yang gue rasakan begitu. Oke, jadi buat yang kedua, kita langsung aja bahas dari segi karakter dan storyline film Talk to Me ini. Jujur kalau ngomongin karakter dan storyline, gue lovely banget karena gue nyaman banget saat ngebahas karakter dan storyline. Karena emang salah satunya aspek penting di dalam film itu yaitu adalah karakter. Gimana kalau ceritanya mau digerakin tanpa karakter kan? Dan film Talk to Me ini emang mengedepankan banget karakternya. Jadi bisa dibilang film ini tuh emang banget pengen mengungkap karakternya si Mia ini. Jadi pengen banget mengeksplor kenapa sih dia bisa merasakan konflik atau merasakan kesenangan waktu pas main Talk to Me ini gitu kan. Jadi emang pelan-pelan film itu menceritakan bahwa background story-nya si Mia dengan keluarganya, ibu ayahnya, dan akhirnya juga sampai memiliki konflik yang terakhir juga yang pastinya membagongkan banget. Dan jujur karakter development di film Talk to Me ini si Mia emang bagus banget, dan emang bener-bener tuh sang sutradara ini tuh emang alin banget sama si karakter Mia ini, karena ya gimana film low budget juga pastinya kan menjalankan ceritanya gitu kan. Dan untuk segi storyline-nya bisa dibilang agak biasa banget untuk orang Indonesia. Pastinya kalian udah familiar banget sama cerita-cerita Talk to Me yang manggil arwah, terus kesurupan dan bagaimana. Bisa dibilang kalau di film Indonesia tuh banyak banget yaitu film-film jelangkung dan sebagainya kan, kalau kalian tahu. Jadi film Talk to Me ini tuh juga sama konsepnya, yaitu memanggil arwah. Jadi kan emang genrenya horor supernatural. Jadi memanggil arwah, terus masuk ke tubuhnya, dibiarkan 90 detik dan sebagainya. Jika lewat bakal dikuasain seumur hidupnya.
So, overall film ini tuh emang ngebahas banget storyline dari segi mistiknya aja, yaitu segi arwahnya dan konflik tentang si Mia bersama arwahnya. Sebenarnya emang sesederhana itu, cuman karena emang pengemasannya bagus banget, dibuat dengan mendevelop karakternya gitu, jadi membuat konflik ini tuh bagus banget. Tapi sayangnya, bisa gue bilang film ini agak kurang banget untuk ngasih resolusi yang bagus buat penonton. Mungkin ini emang salah satu ide gagasannya sang sutradara, yaitu pengen banget untuk memasukkan ending cliffhanger gitu, ending yang gantung, ending yang gak ada resolusinya. Dan bisa dibilang ending cliffhanger yang ada di Talk to Me itu emang perfect banget gitu. Jadi pas kita nonton, wah ternyata dia begini gitu. Dan jujur kita mendapatkan banget emosi penonton juga. Tapi resolusinya kurang banget dari segi storyline-nya, kita nggak dapat resolusinya banget. Dan gue juga baru dapat kabar di baru-baru ini bahwa film ini tuh bakal ada sequelnya, yaitu Talk to Me 2-nya itu pakai 2 Talk to Me. Ya, jadi emang agak kejawab ya, mungkin penonton udah selama ini kesel banget gitu bahwa resolusinya kurang, dan akhirnya sang sutradara dan produsernya juga akhirnya bikin Talk to Me yang kedua. Semoga aja bisa tayang lebih cepat dan semoga bisa menjawab resolusi terhadap film ini. Dan untuk yang ketiga, bisa kita bahas dari segi mise en scene-nya, atau kita bisa bahas juga dari segi visualnya, dari segi sinematografinya, atau mungkin dari segi sound design dari film Talk to Me ini. Dan untuk segi visualnya, dari film Talk to Me itu jujur bagus banget, karena gue suka aja gitu dengan cara sutradaranya membangun tense di film ini. Membangun dengan visual yang emang atau environment atau lingkungan atau situasi yang benar-benar menegangkan banget, dan horor supernatural tuh emang benar-benar ketara banget di film ini. Dan kayak contohnya salah satu scene juga ada yang bisa dibilang kayak zoom ke karakternya, ada suatu space yang kosong yang mungkin bahkan hantunya bakal keluar di situ. Tapi sayangnya untuk eksekusi terakhirnya yang gue rasa kurang banget, bahwa dari segi visual yang gue harapin kayak bakal dikagetin jump scare dan sebagainya, ternyata ya nggak ada. Jadi cuman kayak emang pembangunannya yang bagus banget, tapi untuk eksekusi terakhirnya nggak ada. Mungkin ini emang cuma ide atau gagasan sutradara aja. Dan untuk segi sinematografinya, banyak banget film ini yang menggunakan teknik zoom in kepada karakternya, yang membuat gue tuh juga akhirnya merasakan tense paniknya karakter ini, si Mia dan teman-temannya juga, bahwa kan di zoom in tuh akhirnya ketahuan tuh muka-muka panik, muka-muka takut dan sebagainya, dan akhirnya memang mempengaruhi banget ke audiensnya juga. Dan akhirnya scene-scene zoom in ini juga membuat film itu emang kesan disturbingnya dapet banget. Dan untuk yang terakhir, dari segi sound design-nya, emang film ini tuh bagus banget ya sound design-nya, apalagi juga dari rumah produksi A24 dan juga collab sama Umbrella Entertainment di Australia. Dan juga emang menggunakan sound design-nya tuh bener-bener ngebangun tense lagi. Sekali lagi teman-teman, emang film ini tuh tense-nya kuat banget karena emang mengeksplor banget karakternya supaya kita bisa merasakan psikologis karakternya yang emang udah panik, takut, dan juga putus asa, nggak tahu cara nyelesainnya gimana, dan nggak tahu juga untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Jadi bisa dibilang sound desainnya banyak banget scene-scene yang emang nakutin cuman karena soundnya, terus juga ngagetin dan sebagainya. Bisa dibilang sound desainnya juga cukup niat di film Talk to Me ini. Oke, jadi itu dia review gue terhadap film Talk to Me ini. Bisa gue kasih kesimpulan dan rating untuk film ini, yaitu cukup oke lah ya. Ini adalah berdasarkan dari FLI's rating film atau rating pribadi gue sendiri terhadap film ini. Kalau untuk dari rating IMDb-nya itu adalah 7,1/10, yang bisa gue bilang agak kelebihan dikit aja sih. Karena berdasarkan opini gue sendiri bahwa film ini tuh memiliki preferensi yang berbeda juga. Bagi kalian yang suka banget untuk takut di horror supernatural psikologi, yang emang mengeksplor banget karakter dan takutnya bagaimana seorang karakternya, film ini cocok banget buat kalian. Tapi kalau bagi kalian yang mengharapkan untuk ditakutin dan jump scare dan sebagainya yang sampai takut banget, sayangnya film ini nggak bisa mengasih itu sih. Jadi bisa dibilang film ini preferensinya beda-beda. So teman-teman, ini rating gue pribadi cukup oke lah ya. Tapi lumayan juga untuk film Talk to Me, bisa kalian saksikan juga film Talk to Me, tonton juga walaupun udah lama juga 2 tahun yang lalu. Tapi siapa yang sangka ternyata film ini juga bakal ada sequelnya lagi, yaitu Talk to Me yang kedua. Jadi kalian harus tahu ceritanya. Oke, jadi segitu aja untuk video review kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe channel ini agar channel ini juga bisa berkembang dan bisa memberi manfaat lainnya juga. Dan jangan lupa juga untuk tulis di kolom komentar menurut pendapat kalian gimana terhadap film Talk to Me ini. Nama gue Ali and salam pecinta film. Ke dirinya mereka dan untuk dan apa lagi? Sound desainnya dan juga dari segi apa terakhir tadi? Visual. Pause. Ini kelas, jangan panjang-panjang. Gue pengen panjang banget.